Yo Mike, ketemu lagi sama gue Kasavens, YouTuber gokil. So di video kali ini gue di laundry Mike, nginep terus Mike di sini. Ada yang pengen gue bahas Mike tentang sesuatu yang menurut gue pribadi itu penting dan gue nggak tahu kedepannya akankah dia bakal naik, akankah dia bakal turun, apakah itu? Oke, gue akan ngebahas tentang Shiba Inu sesuai judul ya Mike ya. Jadi gue ngerti koin ini nih sebenarnya baru-baru banget dan kebetulan Shiba Inu nih koin-koin baru ya Mike ya. Dia 2020 adanya gitu. Ada yang menurut gue menarik. Kalau misalnya kita lihat grafik, mungkin nanti gue taruh di sini ya Mike ya, grafiknya ya, kalau gue ingat. Jadi mungkin dia tuh seingat gue, karena ini video kan gue kan asal ngomong aja Mike ya. Seingat gue tuh dia grafiknya sampai 2M, 2 million persen, 2 juta persen. Dan sekarang emang lagi jatuh banget. Sekarang itu harganya yang terbaru itu 0,1 rupiah. Gue pribadi gue nge-save, mungkin gue taruh di sini juga kalau gue inget lagi. Gue nge-save Ethereum dan Shiba Inu. Kenapa gue nge-save koin ini? Soalnya Ethereum juga pas gue ngeliat prospeknya tuh emang gokil banget. Gue to be honestly jujur, gue itu sebenarnya bukan miners. Gue basically gue investor, dimana gue main saham-saham kayak Bank BCA, saham-saham blue chip ya Mike ya. Gue mainnya udah lama. Waktu gue kuliah pernah di PB, di UI, di Brawijaya Malang, itu gue udah main saham dari awal banget. Bahkan gue kelas 3 SMA itu udah tertarik sama saham ya Mike, sama stocks gitu kan. Tapi yang gue ngeliat ini ada cryptocurrency gitu kan, Bitcoin yang baru gue tahu itu sekitar tahun 2015 ya Mike ya. Gue tahu, dan gue pertama kali daftar Indodex itu 2018. Dan waktu gue ngeliat harga Bitcoin itu, dia itu 2017, inget banget gue 2017 dia pernah di harga 276 juta tertinggi. Terus hancur banget ke 40 juta. Ke 40 juta ngestok. Dimana Dogecoin gue inget banget itu harganya ngestok. Kalau anak tahun 2018 ngeliat terus grafiknya, itu cuma 42 perak. Dan itu ngestak, benar-benar ngestak. Waktu itu gue punya Ethereum. Penyesalan terbesar gue adalah kenapa waktu itu seandainya 90% saham gue gitu kan, gue tarik Bank BCA gue tarik, gue save dan hold di Ethereum. Soalnya waktu 2018 itu harga Ethereum itu cuma 800 ribu sampai 1 jutaan Mike. Bayangin sekarang udah 48 juta. Dan itu memang naik turun fluktuatif lebih parah dari saham. Tapi kalau sana kita ngeliat jangka panjangnya, range panjangnya, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau gue ngeliat grafiknya Mike ya, selama 3 tahun itu dia tuh bisa naik sampai ribuan persen, ada yang 600%, ada yang sampai puluhan ribu persen juga ada Mike. Oke, lu bisa ngeliat, mungkin gue akan naruh di sini, gue edit grafik-grafiknya, gue bakal ngasih lihat ke lu semua tentang grafik-grafiknya Shiba Inu, Bitcoin. Kalau gue ingat, abis itu ada Ethereum juga ya Mike ya. Pokoknya gue akan ngasih lihat grafiknya selalu ada di sini, gue taruh. Kalau ada nanti gue kasih lihat. Jadi kalau gue lihat pribadi ya Mike, penyesalan gue adalah seandainya 2018 semua saldo gue gitu kan di saham, lalu di simpanan gue pribadi itu gue taruh di Ethereum, di ETH. Itu Mike, gue hitung-hitung mungkin kalkulasinya total itu, kalau misalnya gue hold sampai sekarang, gue gak gue jual-jual itu Ethereum yang gue beli 1 juta. Itu mungkin, sorry Mike, ada suara motor, suara mobil lewat. Sekarang udah jam 2 pagi. Tapi emang karena di sini di jalan raya, jadi emang suara motor, suara mobilnya nggak berhenti Mike, maklumin aja. Padahal ini udah jam 2 pagi ya Mike ya. Oke, gue lanjutin lagi ya Mike ya. Kalau seandainya tiba-tiba gue ngehold Ethereum, dan gue udah kalkulasi kok Mike, gue udah kalkulasi, itu mungkin gue bisa dapat sekitar antara 16 miliar. Itu Mike, karena presentasinya dari harga Ethereum cuman 1 jutaan. Sampai sekarang, misalnya nih duit semua gue taruh di sana 90%, itu duit sekarang gue mungkin udah sekitar segitu ya Mike ya. Mungkin gue udah tinggal di Kelapa Gading kali. Kalau nggak beli rumah di PIM ya Mike ya. Ya rumah di Pondok Indah yang ada hantunya gitu. Gue udah nginep di laundry terus Mike, di sini gue sendirian terus gitu kan, alone gitu kan. Dan gue banyak pikiran yang gue pikirin buat kedepannya gue apa gitu. Ditambah lagi trouble-nya adalah masalah utamanya yang gue lihat tuh baju-baju konsumen. Kalau lo mau lihat bentar ya. Nah di sini baju konsumen, ini baju konsumen lagi Mike, keranjang semua sampai ke tangga-tangga. Jadi ya gue ngeringin baju konsumen Mike sampai pagi, nunggu ibu karyawan gue di sini beli gas. Abis itu beli deterjen cair, bikin deterjen cair. Gue juga jualan juga sih deterjen cair, softener, parfum.
Yang gue lakukan all time, gue nggak ngerti kenapa gue bisa kayak gini. Tiba-tiba gue di sini di laundry gitu kan, gue kejebak apa ini mungkin emang jalan hidup gue gitu kan di sini, dan gue ngerasa nyaman gitu kan, lingkungannya emang enak. Tapi gue tuh mikir, Mike, apakah kan selamanya gue kayak gini gitu kan? Akhirnya gue mikir-mikir, baru 1,5 bulan yang lalu gue mencoba untuk invest ke cryptocurrency lagi. Yang gue beli adalah Ethereum sama Shiba, dan gue rencana emang mau gue diemin sampai 5 tahun, Mike. Dan emang dulu ya, Mike ya. Oh, sorry, suara motor lewat. Sorry, ada suara motor. Ini pengalaman gue. Seandainya nih, gue sekarang punya 0,1 Ethereum. Gue nge-save duit kecil-kecilan gue. Misalnya gue ada duit laundry, gue simpen. Duit bisnis gue yang gak kepake, yang udah gue pikirin, ibarat kata duit mati ya, Mike ya. Itu gue taruh di situ dan gue diemin. Bodo amat mau hancur mau enggak. Bahkan kalau hancur misalnya Ethereum harganya 20 juta, gue beli banyak gitu. Karena gue mikir, ini buat jangka panjang nih cocok. Karena Shiba Inu, gue nyinggungnya tuh emang judulnya Shiba Inu, tapi Ethereum juga termasuk. Jadi yang gue hold itu Ethereum sama Shiba Inu. Nih sekarang logika. Sekarang kita belajar logika. Gue pribadi udah punya, kalau nggak salah ya, seingat gue tuh gue punya 12 juta Shiba Inu. Gue punya 12 juta Shiba Inu. Sekarang harga Shiba Inu itu 0,1 rupiah. Ini pakai logika aja ya, Mak ya. To be honestly, gue beli nyicil pelan-pelan 100 ribu, kadang-kadang 50 ribu gitu kan, top up dari M-Banking BCA gue, virtual account ke Indodex ya kan, tinggal beli aja. Atau nggak kadang-kadang pakai OVO juga, tinggal beli aja. Gue bukan miners, gue cuman klaim voucher kecil-kecilan aja, dan gue nggak serius banget ya, Mike ya. Kalau seandainya tentang miners, jujur gue agak sedikit paham, kayak ASIC miner, pakai Unminer, pakai GPU, VGA, itu gue ngerti. Atau enggak mining yang dari komputer ataupun laptop yang kayak pakai Enable, itu gue agak sedikit paham, Mike, arahnya ke sana. Atau nggak CryptoTap lah yang mining kecil banget gitu kan, yang emang kayak lu tau sendiri yang emang kecil banget dapetnya gitu kan, voucher satosinya kecil gitu. Tapi gue yang gue fokusin, gue belum arah ke sana, Mike. Belum arah ke sana karena kebetulan emang duit gue nggak ada. Karena duit gue alokasikan ke laundry ini, dan gue alokasikan ke properti, Mike. Kecilan, gue nggak bilang gue gede ya, Mike ya. Gue masih belajar tentang yang namanya cryptocurrency. Mungkin kalau seandainya di antara lo ada yang mau join atau nggak ngasih pendapat atau mungkin membuka community, gue mungkin bakal ikut ya, Mike. Karena gue benar-benar masih newbie banget tentang cryptocurrency. Gue cuma liat pergerakannya aja ya, kayak saham. For example gini, gue sorry ya berisik ya. Gue main saham udah lama. Gue nggak pernah gue jual-jual, gue bukan trading, gue investor jangka panjang. Prinsip gue kayak Warren Buffett. Gue beli saham di Bank BCA, BBCA, dulunya Unilever, tapi gue pindahin ke BBCA. Mungkin nanti kalau seandainya Goto, Gojek atau Tokopedia dia yang namanya dia kebuka gitu kan di IDX, atau nggak istilahnya IPO gitu kan, dia beredar di masyarakat, pasti gue beli ya, Mike ya. Tapi gue mikir-mikir soal tentang Bank BCA. Sorry, Mike, gampang keringetan ya. Bank BCA 3 tahun itu nggak mungkin grafiknya tuh segede itu, Mike. Karena dia harus makin waktu puluhan tahun gitu. Itu baru cocok. Tapi kalau sana ya cryptocurrency, gue ngeliat jangka waktu 3 tahun aja, dia tuh persentasenya itu bisa sampai ribuan. Makanya kenapa gue ngehold Shiba Inu. Ini for example contoh. Gue ambil pulpen kertas dulu ya, Mike ya. Gue ambil pulpen kertas, gue kasih lihat ke lo. Biar kita lihat bareng-bareng ya. Ini contoh aja ya, Mike ya. Gue nggak tahu matematika gue bener apa enggak ya, Mike ya. Ini sekarang kita hitung-hitungan, gue tulis di sini dulu, ntar gue kasih lihat sama lo ya, Mike ya. Mungkin kalau misalnya gue ngasih lihat kayak gini, dia jadi kebalik ya, Mike ya. Tapi ntar gue kasih lihat. Tuh motornya. Sekarang gue tulis dulu ya, Mike ya. Gue tulis dulu baik-baik. Sorry gue keringetan gampang banget. Ini prospek if kalau seandainya Shiba Inu, gue nggak bilang bakal dia bagus apa enggak. Kita ngehold kayak Dogecoin. Dulu Dogecoin atau Dogecoin tuh dia tuh dulu cuma 42 perak ya, Mike ya. Sekarang jadi sekitar 4 ribuan. Ini contoh aja nih, contoh. Gue sekarang punya, anggap aja 10 juta aja ya, nggak usah 12 juta, ribet ya. Anggap aja koin gue 10 juta keping, ya kan? 10 juta keping Shiba Inu. Harganya sekarang 1 juta. 0,1 ya, Mike ya. 0,1 rupiah sekarang harga Shiba Inu. Dan gue beli 1 juta. Iya kan? Lo bisa ngeliat kan? Kebalikan tulisannya ya. Ntar gue kasih lihat.
Terus tiba-tiba harga Shiba Inu misalnya, gue nggak tahu kapan, atau mungkin dia bisa turun, bisa jadi, bisa banget, bisa juga ke 0,01, tapi anggap aja dia naik gitu. Anggap aja ini Shiba Inu sekarang jadinya 1 rupiah. Logikanya gue nggak jual-jual dan duit gue otomatis jadi 10 juta. Karena kan pindah koma berarti naik jumlah value duit gue ya kan. Logika matematikanya, Mike. Nah, ini kita ngambil gampangnya aja. Tiba-tiba harga Shiba Inu 10 rupiah nih. 10 rupiah dong. Jadi logikanya duit gue yang 1 juta jadi naik dong, jadi 100 juta. Ini logika. Nah, tiba-tiba naik lagi SHIB Inu harganya 100 rupiah. Ini contoh aja, gue nggak bilang dia bakal 100 rupiah. Duit gue otomatis jadi 1M dong, karena kenaikannya 0. Anggap aja SHIB Inu jadi 1000 rupiah nih misalnya nih. Dia jadi kayak Dogecoin nih yang 4000. Gimana Dogecoin tuh dulu, atau Dogecoin tuh pernah 42 perak ngestak gitu. Berarti logikanya 10 miliar dong. Ini gue tulisin, ini SHIB Inu ya. Ini duit yang gue invest. Ini duit yang gue invest. Dan gue nggak tahu jangka waktunya kapan. Ini contoh, lu bisa ngeliat nggak, Mike? Kayak kebalik ya. Nih gue kasih lihat sama lo. Ini 0,1 rupiah sekarang SHIB Inu. Gue jujur, gue 1 juta gue invest ke SHIB Inu. Gue ngetes doang, gue diemin gitu kan. Gue tes selama 3 tahun nih, gue ngetes nih ya. Terus tiba-tiba SHIB Inu harganya 1 rupiah. 1 Rp nih ya, ini karena kebalik aja nih. Iya kan? Jadi 10 juta. Tiba-tiba SHIB Inu 10 rupiah nih harganya. Logikanya duit gue naik dong, nolnya nambah dong, jadi 100 juta. Tiba-tiba harga SHIB Inu jadi 100 rupiah. Duit gue 1 miliar, Mike. Lu bayangin, dari modal 1 juta jadi 1M. Mungkin nggak? Mungkin banget, Mike. Soalnya kenapa? Gue ngeliat YouTuber luar negeri yang ngehold, bahkan banyak artikel-artikel luar negeri yang ngehold Bitcoin itu cuman harga sekitar $14. Ada juga yang ngehold baru ngejual sekarang. Tiba-tiba dia jadi miliarder. Ada, Mike. Lo bisa lihat harga SHIB Inu misalnya gue 1.000 rupiah, nggak gue jual-jual, udah jadi 10M, Mike. Dan gue emang ada planning mau nambah SHIB Inu sampai 10 juta rupiah aja. Abis itu mungkin gue stop. Karena gue pribadi baru punya SHIB Inu 1 juta. Ethereum itu sekitar 5,9 juta. Itu masih kecil, Mike. Masih gak ada apa-apanya sama miners yang profesional. Itu gue masih gak ada apa-apa, Mike. Gue gak mau sombong karena gue akuin gue menyesal banget. Dulu 2018 tuh gue gak beli Ethereum banyak gitu loh. Itu penyesalan pribadi. Bahkan sekarang gue tuh mikirnya gini, Mike. Kalau gue ada duit, gue gak lariin ke saham lagi. Ada duit, gue lariin ke kripto. Antara kripto sama saham, 70% saham, 30% kripto. Gue sekarang pemikirannya kayak gitu, Mike. Planning gue. Dan ini mau gue hold mungkin sampai gue sampai 3 tahun ke depan. Gue mau lihat grafiknya. Seandainya, tapi hati-hati ya, Mike ya. Lu mikirnya gini, 0,1 rupiah. Bisa nggak jadi tiba-tiba SHIB Inu ke 0,01 rupiah? Berarti duit gue jadi 100.000. Nah, ini hati-hati nih. Ini beware. Lu bisa ngeliat kalau seandainya gue punya duit sekarang 0,1 rupiah, harga SHIB Inu, dia jadi 1 juta ya kan. Tiba-tiba dia jatuh banget 0,01 rupiah, maka duit gue jadi 100.000 doang. Jadi hati-hati, Mike. Hati-hati banget. Makanya kalau gue bilang, kalau untuk cryptocurrency, beli yang bagus banget itu jujur, Ethereum. Ethereum kalau lihat grafiknya, lu bisa ngeliat, gue selalu taruh di sini mungkin ya. Ethereum tuh kalau seandainya gue inget, Ethereum tuh grafiknya tuh dia naiknya tuh ratusan ribu, 260 ribuan. Lu bayangin saham naiknya nggak secepat itu, Mike. Kalau saham tuh biasanya tuh naik puluhan tahun, dia stock split, berapa tahun stock split baru kayak gitu. Kalau seandainya cryptocurrency ini emang gokil. Tapi kalau kita mainnya bulanan, mingguan, itu yang menjadi jebakan gitu loh. Duit tuh bisa lo kebakar, lu panas, anjrit gue udah rugi 16 juta nih contoh. Gue jual aja lah cryptocurrency gue, bohongan nih, penipuan. Nah, itulah yang salah. Musuhnya, kalau seandainya lu mau jadi investor di dunia cryptocurrency, saran gue, lu main 3 tahunan deh, coba ngetes. Ini gue mau ngetes lagi, Mike. Karena gue bener-bener masih panas, Mike. Bener, gue panas banget. Lu bayangin aja modal 1 juta, kalau seandainya SHIB Inu. Ya gak sih, logika kan? Lu bisa ngeliat dong, 0,1 rupiah jadi duit gue 1 juta. 1 rupiah jadi 10 juta. Karena dia pindah koma, 10 rupiah jadi 100 juta. Iya kan? Dia pokoknya tuh selalu pindah-pindah koma ya, Mas ya.
Intinya kayak gitu Mike. Makanya kalau gue mikir-mikir, gue ngehold di 100 rupiah aja, gue udah 1 miliar Mike. Gue ngehold Shiba Inu gue ngehold Shiba Inu 1 rupiah, gue ngehold Shiba Inu sampai di harga 1.000 rupiah aja, duit gue udah 10 miliar. Gila nggak? Sekarang 0,1, pada modal 1 juta. Cukup. Ini nggak habis pikir gue. Cukup 1.000 nunggu cukup ya Mike ya. Cukup nunggu di harga 1.000 Shiba Inu, duit gue udah 10 miliar. Itu mungkin banget. Soalnya cryptocurrency yang kita ngeliat itu banyak banget artikel yang ngebahas orang ngehold cryptocurrency dari dulu-dulu banget jadi miliaran. Walaupun dia nggak jadi orang konglomerat, karena sebenarnya orang konglomerat itu dia main saham Mike. Oke, mungkin ini aja pendapat gue. Gue open minded banget. Kalau seandainya gue di dislike banyak, lu banyak bohongnya lu bang, gini. Lu tau gak sih Shiba Inu tuh racun atau gimana? Gue nggak nyalain gimana, tapi gue ngehold buat jangka panjang. Kita lihat aja nanti ke depannya berapa harga Shiba Inu, berapa Ethereum. Jatuh sih, yes, pasti bakal jatuh. Tapi kalau kita main 3 tahun, lu lihat aja. Karena lihat presentasi grafiknya selama bertahun-tahun, all time, lu harus ngeliat all time Mike. Yang utama tuh all time. Kita ngeliat kalau cryptocurrency, saham itu all time yang gue lihat. Makanya gue berani gitu. Oke Mike, mungkin segini aja video gue. Semoga bermanfaat buat lo. Thank you so much for watching and bye.